Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi dengan saya. Kiranya kita semua ada di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang sungguh di dalam namanya semuanya bertekuk lutut, baik yang ada di langit, yang ada di bumi maupun di bawah bumi. Amin. Judul khotbah hari ini yaitu Yesus bukanlah tandingan iblis. Sekali lagi, judul khotbah ini Yesus bukanlah tandingan iblis. Jadi sama sekali iblis sama sekali tidak ada apa-apanya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut belajar bersama firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, buka mata kami, buka pengertian kami. Wahyukan kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau begitu hebat, Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu ajaib, bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang mati, yang hidup dan bangkit kembali. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas segala-galanya. Berikan pewahyuan bagi kami Tuhan, berikan pewahyuan bagi kami. Kau sangat luar biasa, sehingga kami dapat memandang dengan pandangan yang baru bagi setiap persoalan dan tantangan kami, bahwa kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa. Dan iblis sudah dikalahkan, iblis bukan tandingan daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, berkati. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, saya berharap kita semuanya sambil memegang Alkitab, baik itu di HP ataupun Alkitab yang berupa kertas. Dan pembacaan ayat kita lihat di dalam Markus pasal kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Markus pasal kelima ayat ke-1 sampai 13. Demikian firman Allah. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis yang ngomong, saudara-saudari ya. Kemudian ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.
Amin. Jadi kalau kita melihat dari pembacaan Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13 ini, satu cerita yang sungguh dramatis kalau menurut saya, dan satu cerita yang sangat luar biasa, di mana kejadian dan kisah nyata diceritakan. Di dalam ayat 1 sampai 2 ini dikatakan bahwa Yesus turun dari perahu. Ayat kedua, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dan dikatakan di dalam ayat ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada lagi seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Jadi kalau kita lihat orang yang dirasuki oleh iblis ini begitu luar biasa tenaganya. Dan saya ingin berkata ini lebih seram daripada film-film horor yang mungkin saudara-saudari tonton selama ini. Ini lebih mengerikan faktanya. Betapa merusaknya iblis atau setan ketika iblis itu merasuki orang atau merasuki manusia. Kenapa? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi inilah pekerjaan iblis, bro and sis, saudara-saudari. Inilah pekerjaan setan yang harus kita lihat dengan paradigma firman Allah. Bahwa setan merusak, setan menghancurkan. Setan ingin manusia mati, terbunuh, dan masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya bro and sis, saya ingin berkata kepada Anda semuanya, sadarlah. Hari ini engkau dan saya ditebus oleh darah Yesus, menjadi anak-anak Allah untuk melawan setiap tipu daya setan dalam apa? Dalam setiap kehidupan kita, dalam komunitasmu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Sadarilah. Jangan mau dijebak, jangan mau ditipu. Kita lihat sama-samanya orang ini betapa menderitanya. Sangat-sangat menderita sekali. Kita tidak tahu berapa tahun orang ini menderita atau dirasuk. Tapi dengan jelas Alkitab mencatat bahwa dia sudah sering dibelenggu dan dirantai. Ayat keempat, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Luar biasa enggak? Sudah dibelenggu, udah dirantai, tapi itu rantai bukan putus. Ini bukan sulap, ini nyata perbuatan setan yang merusak kehidupan orang yang dirasuk itu. Bro and sis, mari kita sama-sama menyadari Tuhan sangat sayang kepada saudara dan saya. Tuhan ingin melepaskan engkau dan saya dari setiap cengkraman setan, dari setiap cengkraman iblis yang tanpa kita sadari. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak Pendeta, aku kan tidak dibelenggu, aku kan tidak dirantai seperti orang yang ada di dalam Alkitab ini. Tapi saya ingin berkata, tanpa kita sadari, mungkin ada hal-hal yang sudah iblis lakukan dalam hidup kita. Dan dia mengikat kita selama ini bertahun-tahun tanpa engkau sadari. Mungkin kita terikat dengan pornografi, terikat dengan masturbasi. Maaf, saya bicara hal ini. Terikat dengan film-film porno, gambar-gambar porno. Terikat dengan narkoba, terikat dengan rokok. Dan saya ingin berkata, itu adalah perbuatan setan atas hidupmu. Itulah ikatan-ikatan setan hari-hari ini dalam bentuk nyata. Betul, tidak seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Mungkin kita tidak dibelenggu, kita tidak kerasukan yang seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Tetapi sesungguhnya waktu kita kecanduan, terikat dengan hal-hal yang negatif, itu sesungguhnya perbuatan iblis atas hidup kita. Dan saya ingin berkata, Tuhan Yesus yang luar biasa ingin melepaskan engkau dari ikatan tersebut. Bro and sis, saudara-saudari, Dia Tuhan yang hidup ingin melepaskan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita sepenuhnya menjadi anak-anaknya. Dia turun dari surga ingin menyelamatkan engkau dan saya.
dari cengkraman setan seperti yang dilakukan di dalam Alkitab ini. Tidak ada orang yang sanggup lagi membelenggunya. Alkitab mencatat, sudah dirantai, rantainya itu diputuskan. Sudah dibelenggu, belenggunya itu dimusnahkan. Betapa tenaganya luar biasa. Ini artinya apa? Tidak ada satupun usaha manusia yang sanggup melawan iblis, saudaraku. Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa melawan iblis. Garis bawahi, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melawan iblis, karena dia bukan tandingan daripada setan. Di dalam ayat 5 dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Lihat ini, bro and sis, lihat ini. Orang ini siang malam dikatakan berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Aduh, benar-benar dihancurkan. Sudah lebih-lebih dari binatang, memukuli dirinya sendiri dengan batu. Dan tidak terasa karena orang ini sudah dirasuki iblis. Beginilah orang yang dirasuki oleh iblis. Dia akan terus mati, dia akan terus terikat tanpa dia sadari. Orang yang terikat dengan pornografi, dengan onani, dengan masturbasi, maaf, bro and sis, saya terang-terangan berbicara. Orang itu terus akan diikat tanpa sadar seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Melakukan itu terus-menerus, dan terus-menerus. Dan kabar baiknya, Tuhan Yesus ingin melepaskan engkau. Yang penting dari segi kita sebagai manusia adalah ada niat, ada hati yang mau bertobat untuk lepas dari semuanya itu. Dan Tuhan akan melepaskan kau di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan kepada orang gila ini. Ayat 6 kita lihat. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, perhatikan, bro and sis, perhatikan saudara-saudari. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu Alkitab mencatat menyembahnya. Wow. Bayangkan, setan yang sudah mengikat orang ini, yang sudah menyiksa orang ini demikian luar biasa, dan bahkan orang-orang sudah tidak lagi mampu, mungkin sudah dicari dukun-dukun yang ampuh, satupun tidak ada yang mampu menangani orang yang kerasukan ini. Tetapi ayat 6 ini berkata, ketika ia melihat Yesus dari jauh, iblis sadar, setan sadar, berlarilah. Si setan ini berlari dengan gemetar, saudara-saudari. Lalu mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Wow. Itulah sebabnya di judul khotbah hari ini, Yesus bukanlah tandingan iblis. Jelas bukan tandingan, sama sekali bukan tandingan. Perbedaannya seperti air dan api, langit dan bumi. Lihat Yesus dari jauh, iblis gemetar lalu menyembah. Ayat 6 ini berkata, dan ayat ke-7 kita lihat bersama-sama, bro and sis. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang mati nih? Iblis bilang, demi Allah jangan siksaku, katanya. Wow. Setan sadar Yesus datang untuk menyiksa si iblis, memusnahkan dan memasukkannya ke dalam jurang maut. Jadi kita lihat, saya ingin mengajak bro and sis paradigmanya berubah. Bahwa iblis, setan, jin, atau apapun yang kita sebut hari-hari ini bukanlah tandingan Yesus. Sekali lagi, bukan tandingan Yesus. Iblis sudah dibinasakan, iblis sudah dihancurkan ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam ayat 7 ini digambarkan dengan luar biasa sekali. Dengan keras setan ini berteriak. Dengan keras setan ini berteriak. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Beliau Yesus yang kita sembah, dialah Allah yang maha tinggi, bro and sis. Dialah anak Allah yang layak kita sembah, yang sanggup memusnahkan iblis dan segala bala tentaranya dalam neraka, disiksa dalam kematian yang kekal. Jadi jelas sekali Yesus
datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan engkau dan saya dari cengkeraman setan yang selama ini tanpa ini kita sadari. Jangan berpikir, aduh Pak Pendeta, aku kan lahir sebagai orang Kristen. Dari bayi aja aku udah Kristen. Belum tentu, saudaraku. Walaupun dari lahir engkau Kristen, iblis bisa saja mengikatmu sampai hari ini. Itu sebabnya firman Allah ini, khotbah ini, saya percaya ini bukan satu kebetulan saudara-saudari, bro and sis. Ketika kita mendengar firman Allah ini, Tuhan ingin membereskan hidupmu sepenuhnya, membebaskanmu sepenuhnya, menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh hidup merdeka di dalam kemerdekaan yang penuh yang dilakukan oleh Roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang dilakukan di dalam peristiwa yang dicatat di dalam Markus 1 ini. Ayat 8 kita lihat bersama-sama saudara-saudari. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Wow, luar biasa sekali. Dan iblis ini berbicara kepada Yesus ketika ditanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena kami banyak." Ini bukan satu atau dua setan yang ditangani oleh Yesus, tetapi banyak, Alkitab berkata. Dan sekalipun iblis itu dengan rekan-rekannya, kita melihat tetap bukan tandingan Tuhan Yesus. Dan iblis ini menjerit kepada Yesus, memohon agar Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lihat, memohon-mohon pada Yesus. Setan ini berbicara, memohon, meminta belas kasihan kepada Yesus. Di dalam ayat 10 dikatakan. Dan kemudian di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan, dikatakan di dalam Alkitab. Lalu setan-setan ini, legion ini, meminta kepada Yesus, "Biarlah kami pindah," katanya kepada babi-babi itu. "Biar kami memasuki babi-babi itu." Setan ini berbicara, para legion ini berbicara kepada Yesus. Dan di dalam 13 kita lihat Yesus mengabulkan permintaan mereka. Maka keluarlah roh-roh jahat ini dari tubuh orang gila ini yang sudah dirasuki, dan kemudian pindah ke dalam babi-babi ini. Dan bro and sis, kita sama-sama tahu baca di dalam ayat 13 ini, jumlah babi-babi ini ada 2.000 kurang lebih. Bayangkan itu 2.000 babi itu bisa dimasukin semua. Berarti ini jumlah legion ini begitu banyaknya setan ini. Jumlah yang begitu banyak, sekali lagi bukan tandingan Tuhan Yesus. Pujilah Dia. Serahkan hidupmu kepadanya. Hai anak-anak muda, saudara-saudari, kau akan dipakai oleh Tuhan. Saya ingin berkata, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Dibebaskan dari ikatan setan. Jadi jangan lagi takut mau melewati kuburan yang rumahnya serem-serem. Jangan lagi takut. Engkau anak Allah, saya anak Allah. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Lihat ayat ini. Setan takut kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri engkau dan saya. Kalau hari ini juga engkau terikat dengan hal-hal yang berbau dosa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan melepaskan engkau, Dia akan membebaskan engkau, Dia akan menyelamatkan engkau sepenuhnya. Seperti yang dilakukan kepada orang gila ini, saudaraku. Menjadi orang yang sadar, menjadi orang yang normal sepenuhnya. Ketika setan-setan keluar dari dirinya, orang ini tersadar sepenuhnya. Kenapa? Karena selama ini terikat, dihancurkan, dibinasakan oleh legion yang ada di dalam diri orang itu. Janganlah takut kepada iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudara-saudari. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan seperti ini. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas 10 ayat 19. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan
kuasa kepada kamu. Kepada siapa? Kepada kamu. Kepada kamu dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ular dan kalajengking adalah gambaran daripada iblis, daripada roh-roh jahat. Di dalam Lukas 10 ayat 19 ini dikatakan, Aku, Tuhan Yesus, sudah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Jadi tidak ada lagi yang bisa membahayakan hidup kita. Tidak ada lagi alasan yang membuat kita takut. Di rumah tinggal sendirian, nyantai aja bro and sis. Jangan takut dengan suasana yang gelap. Jangan takut ketika engkau melewati kuburan, ke rumah duka atau apapun. Itu semua tipuan setan. Lawan itu semua dengan iman yang teguh. Katakan, dalam nama Yesus, iblis lari terbirit-birit, bukan karena engkau, tetapi karena Yesus yang ada di dalam dirimu dan di dalam diriku. Kuasanya, powernya lebih hebat, lebih dahsyat, dan sama sekali bukan ada tandingannya dengan setan. Lihat sekali lagi Lukas 10 ayat 19 ini. Aku, Tuhan Yesus, telah memberikan kuasa kepada kalian, kepada kamu dan saya yang mendengarkan firman Allah pada hari ini, untuk menginjak ular di bawah kaki kita. Haleluya, pujilah dia. Haleluya, tinggikanlah dia. Haleluya, besarkanlah nama Yesus. Dia dahsyat, dia ajaib, dia perkasa, dia penuh kemuliaan. Dan dia yang akan datang segera untuk menjemput kita yang kedua kali. Tetapkanlah hatimu saat ini, saudara-saudari. Teruslah banyak berdoa, teruslah banyak bersekutu dengan dia. Teruslah menyembah dia, saudaraku. Jangan takut melawan iblis. Mungkin kau hari ini lihat temanmu yang kecanduan narkoba, doakan dia. Kalau hari ini mungkin atau suatu saat engkau menghadapi orang-orang yang kerasukan, jangan takut. Jangan sebentar-sebentar panggil pendeta, jangan sebentar-sebentar panggil pendeta. Di dalam dirimu sudah diberikan kuasa itu. Usir setan itu di dalam nama Yesus, saudaraku. Usir, saudaraku. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, coba kita lihat. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Lihat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jikalau bro and sis sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa anak-anak Allah ini? Anak-anak Allah yang punya otoritas untuk mengusir roh jahat, untuk menghancurkan pekerjaan setan, untuk menghancurkan tipu daya iblis. Engkau dan saya kalau sudah terima Yesus, ingat, detik itu juga engkau sudah diberi otoritas menjadi anak Allah, punya kuasa, punya otoritas untuk mengusir setan. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi panggil-panggil pendeta. Kalau engkau yakin dengan imanmu sepenuhnya, maka iblis akan lari. Bukan karena kita, sekali lagi bukan karena engkau, tetapi karena imanmu kepada Yesus. Yesus yang luar biasa itulah yang ditakuti oleh setan. Oh, haleluya. Jadi saudara-saudari, sekali lagi saya ingin berkata lewat pemberitaan khotbah pada hari ini kepada saudara-saudari semuanya dimanapun Anda berada. Ingatlah bahwa Yesus bukanlah tandingan iblis. Sekali lagi, Yesus bukanlah tandingan iblis. Jangan takut. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari terbirit-birit. Kalau hari ini engkau terikat dengan narkoba, kecanduan seks, pornografi, saya akan berdoa buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada, yang merasa ketakutan di rumah sendirian, masih takut hantu, masih takut hal-hal yang berbau horor. Saya akan berdoa buat kita semua. Oke? Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Jika saudara-saudari Proensis ada yang ingin didoakan, silahkan nomor WA saya ini, hubungi nomor WA saya ini di 081 320 518 647. Sekali lagi 081 320 518 647. Silahkan tuliskan beban-beban doa apa saja. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Firman Allah yang sudah kami pelajari siang hari ini begitu luar biasa. Betapa dahsyat, betapa ajaib kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan kami sudah melihat bahwa iblis bukanlah tandingan. Iblis sama sekali ada di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Berikan pengertian kepada para pendengar dimanapun hari ini mereka berada Tuhan. Agar mereka tidak perlu takut lagi. Agar mereka mulai bangkit melawan setiap kuasa kegelapan. Melawan setiap tipu daya muslihat iblis. Dan hari ini juga aku berdoa bagi engkau yang ingin didoakan. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa bagi engkau yang terikat dengan hal-hal negatif. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, terlepas segala ikatanmu setan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan jamah, Tuhan bebaskan, Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus bebaskan para pendengar yang terikat oleh setan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepas kuasa-Mu setan iblis, terlepas. Hanya kuasa Allah, damai sejahtera Allah, kemerdekaan yang daripada Tuhan sepenuhnya turun atas para pendengar pada hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.